Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan pembahasan bab 3 mewariskan budaya melalui teks prosedur. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Pembahasan pertama adalah A. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Dengan kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar ini merujuk kepada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 edisi revisi 2017. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian, pernahkah kalian memasak mie instan? Pasti pernah kan? Nah, ketika kita akan memasak mie instan, tentu ada langkah-langkah yang harus kita penuhi. Ketika kita akan menyalakan televisi, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ketika kita akan mencuci tangan, juga tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah tersebut di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian, tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Setelah kita mengetahui tujuan dari teks prosedur, selanjutnya kita akan mengetahui ciri teks prosedur secara umum. Ciri yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian ciri teks prosedur dari segi isinya itu ada 3. Yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini ada beberapa contoh teks prosedur yang terdapat di dalam buku paket. Contoh yang pertama adalah cara memainkan angklung. Contoh yang kedua adalah cara membuat obat tradisional insomnia. Contoh yang ketiga adalah cara melakukan gerakan tari tortor. Selanjutnya ada contoh teks prosedur, cara mematikan komputer secara baik dan benar. Nah, ketika kita akan mematikan komputer secara baik dan benar, tentu ada langkah-langkah yang harus kita penuhi agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Nah, langkah-langkah inilah yang disebut sebagai teks prosedur. Selain keempat contoh tadi, ada beberapa contoh lagi. Contoh yang pertama adalah cara membuat puding, kemudian cara menyetrika baju,
cara bermain gitar, dan cara mencuci tangan. Kalian bisa menemukan contoh lain baik melalui Google ataupun melalui YouTube. Masuk ke pembahasan yang kedua adalah mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu ada 6. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kata yang menandakan bahwa itu ada kalimat perintah adalah kata posisikan. Yang kedua, penggunaan kalimat pasif. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat pasif adalah kata ditekan. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan, baik keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contoh kata keterangan cara adalah bungkus adonan dengan rapat. Contoh keterangan alat adalah lukis kain menggunakan canting. Contoh keterangan tujuan adalah malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Yang keempat adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Contoh kalimat saran adalah untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Untuk contoh kalimat larangan adalah hindari menggunakan api yang terlalu besar. Yang kelima, menggunakan kata yang menunjukkan ukuran. Contoh 600 cc air. Kata 600 cc di sini menunjukkan ukuran. Yang keenam, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh, angkat kaki kanan setinggi lutut. Kata setinggi lutut di sini menunjukkan bahwa itu adalah kalimat dengan batasan yang jelas. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengidentifikasi jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah cara memainkan atau menggunakan suatu alat. Sebagai contoh, teks prosedur cara memainkan angklung. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Sebagai contoh, teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Yang ketiga, cara melakukan pekerjaan atau kegiatan. Sebagai contoh, cara melakukan kegiatan tari tortor. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.